Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Nur Aini dengan NIM 19314210004. Saya mahasiswa dari semester 7 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menampilkan video hasil praktek micro teaching matematik dengan dosen pengampu Ibu Anas Dani MPD. Materi yang saya bawakan adalah materi sistem persamaan linear dua variabel. Langsung saja ke videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya udah semangat ya, pagi-pagi mau belajar matematika. Oke, sebelum belajar coba duduknya dirapikan dulu, terus di sekelilingnya ada sampah apa enggak gitu ya, biar nyaman gitu belajarnya. Kalau udah nggak ada sampah, duduknya udah rapi, bukunya dikeluarin ya, buat pelajaran apa hari ini? Matematika. Nah, sebelum belajar dimulai, silakan bikin doa dulu sampai ke kelasnya. Silakan bikin doa dulu. Siap. Doa nanti mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Udah semangat buat belajar hari ini? Insyaallah. Oke, harus selalu semangat ya. Walaupun pagi hari sarapan pagi-paginya itu matematika, tapi harus selalu semangat untuk pembelajarannya. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu siapa yang belum masuk hari ini? Dan Titis, kenapa ada Titis? Ijin. Terus siapa lagi? Nita, kenapa Nita? Oke. Nah, mudah-mudahan Oh, Titis kenapa? Oh, sakit. Mudah-mudahan yang sakit semoga lekas sembuh, dan yang sedang berhalangan semoga kita bisa berkumpul lagi di pekan berikutnya. Oke? Bentar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Minggu kemarin kita juga sudah membahasnya, tapi di metode yang lain, yaitu di metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Dan yang akan sekarang kita bahas yaitu metode gabungan. Ya. Nah, sebelum ke metode gabungan, ada kompetensi dasar yang akan kita lakukan hari ini. Nah, ada menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian 4.5-nya itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi di sini kalian akan sama-sama belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan di sini kita cara menyelesaikan itu akan menggunakan metode gabungan, ya. Nah, ada indikator pencapaian kompetensi di mana yang pertama kita itu harus bisa menjelaskan apa itu sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua yaitu menyelesaikannya. Yang ketiga menyelesaikan dengan alat bantuan, itu ada alat peraga, papan SPLDP gabungan, dan ada nanti kalkulator online SPLDP. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini juga sama. Pertama, kita membahas ulang kembali ya sistem persamaan linear dua variabel, yaitu kita harus mampu untuk menjelaskannya. Yang kedua, mampu menyelesaikannya baik dalam permasalahan kontekstual maupun dalam permasalahan menggunakan aplikasi ataupun alat peraga. Ya, udah siap belajar? Sudah, Bu. Masih semangat gak? Masih. Masih bisa konsentrasi? Bisa.
dalam Al-Quran. Di salah satunya ada dalam surah Al-Anfal ayat 65 sampai 66. Coba ada yang membacakan artinya? Ya, Aku aja. boleh. Ayat 65 aja. 65. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Anfal ayat 65. Artinya, wahai Nabi Muhammad, korbankanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Terima kasih teman Anggia baru datang. Dari mana Anggia? Macet. Oh macet. Ya udah, tapi nanti harus mau maju ke depan ya. Siap? Oke, silakan duduk. Tapi nanti harus mau maju ke depan ya. Oke. Di sini ada apa sih kaitannya gitu ya sama SPL gitu ya atau sama persamaannya? Di sini ada 20 orang yang sabar. Nih, itu bisa mengalahkan 200 orang musuh. Jadi ada penggunaan persamaan di sini, yaitu ketika 20 orang yang sabar ini mampu untuk mengalahkan 200 orang musuh gitu ya. Jadi seperti kalau misalkan 20 orang sabar itu kita ibaratkan variabel x gitu ya, 20x sama dengan 200 orang kafir. Jadi si x-nya itu nanti akan kita cari. Itu kaitannya ya. Nah, selanjutnya ada apa sih di sini? Ada gambar apa? Lagi belanja di koperasi. Biasanya kalau kita ke koperasi, kalau misalkan habis gapen ya, lagi belanja, mau beli gapen, mau beli buku ya. Apa sih itu kaitannya? Ada permasalahan yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Contohnya, misalkan ada si A sama si B. Mereka pergi ke kantin, ya. Nah si A dia makan 1 mangkok bakso dan 2 minum teh manis, misalkan ya. Tetapi dia bayarnya seharga 20.000. Kemudian si B itu dia makan 2 mangkok bakso dan minum 1 teh manis, bayarnya 25.000. Kira-kira harga baksonya berapa ya? Terus harga teh manisnya berapa? Harga satuannya. Nah itu untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Paham sampai sini? Paham. Ada yang menanyakan? Tidak. Contoh lainnya masih banyak lagi. Salah satunya di sini misalkan di sebuah koperasi sekolah ada Nina dan Rini yang dia itu pergi ke koperasi untuk membeli buku dan pensil. Nina di sini dia membeli 2 buah buku dan 1 buah pensil seharga 8.000. Sedangkan Rini dia membeli 1 buah buku dan 3 buah pensil seharga 9.000. Nah, Nina dan Rini itu pengen tahu gitu ya, berapa sih harga buku sama harga pensilnya? Karena dia itu nggak lihat dulu harganya berapa satuannya itu. Nah, gimana sih cara buat mengetahui harga tersebut? Mari kita gunakan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum ke sistem linear dua variabel, kita bahas ulang dulu materi yang sebelumnya. Ada PLDV atau apa? PLDV itu persamaan linear dua variabel. Ada yang tahu? Masih ingat nggak PLDV itu apa sih? Apa? Yaitu sebuah persamaan yang variabelnya itu memiliki pangkat paling tingginya itu adalah 1. Itu yang dinamakan persamaan linear dua variabel. Atau bentuk umumnya yaitu AS ditambah BS sama dengan A. Nah ada variabel. Masih ingat kan variabel? Harusnya masih ingat dong. Kalau kemarin kita udah belajar ya. Apa itu variabel? Ada yang tahu variabel apa? Lambang. Simbol untuk menyatakan nilai yang belum diketahui. Kemudian ada juga koefisien. Apa
nilai yang memiliki variabel. Ada juga konstanta. Apa itu konstanta? Nilai yang tidak memiliki variabel. Secara singkatnya gitu ya. Oh, kalau koefisien berarti dia ada variabelnya gitu ya. Tapi kalau konstanta dia nggak ada variabelnya ya. Dan variabel itu apa? Nilai yang harus kita cari. Dan biasanya tidak tertentu ya, berubah-ubah. Kemudian, nah baru sekarang SPLDV. Apa sih SPLDV itu? Apa? Sistem persamaan variabel. Iya, sistem persamaan linear dua variabel. Maksudnya itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, SPLDV itu sistem atau kesatuan di dalam PLDV. Apa tadi PLDV? Persamaan linear dua variabel yang setiap variabelnya itu memiliki sejenis atau sama gitu. Maksud sejenis atau sama itu gimana? Nih, misalkan Ibu contohkan lagi, kalau si A itu ke koperasi, dia itu makannya bakso sama teh manis. Kemudian si B juga sama bakso sama teh manis. Nah itu maksud sama itu sejenis itu variabelnya nggak beda. Jangan sampai kalian mau mencari bakso sama teh manis, tapi yang si B itu mestinya bukan bakso sama teh manis, tapi mie ayam sama jus gitu. Itu kan nggak sama variabelnya, ya. Itu yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dua variabel, yaitu kesatuan dari PLDV, terdapat dua PLDV ataupun lebih, gitu ya. Nah, selanjutnya ada metode penyelesaian SPLDV. Yang pertama, minggu sebelumnya udah pernah Ibu jelaskan, itu ada metode grafik, kemudian ada metode eliminasi, dan ada metode substitusi. Dan yang terakhir yang akan sekarang kita pelajari yaitu metode gabungan. Maksud metode gabungan itu apa sih? Yaitu metode eliminasi dan substitusi. Ya, jadi kita menggunakan dua metode sekaligus. Pertama, kita misalkan mau mengeliminasi dulu variabel X gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah variabel Y-nya didapatkan, kita gunakan metode substitusi. Oke, selanjutnya. Nih, ada langkah-langkah penyelesaian SPLDV. Yang pertama, variabel. Maksudnya gimana sih? Kita ketika ada besaran di dalam suatu masalah, itu ubah menggunakan variabel. Dan variabelnya itu biasanya digunakan huruf, ya. Bisa X, bisa Y, bisa M, P, I, dan yang lainnya. Dan biasanya yang sering digunakan itu X dan Y, gitu ya. Jadi yang pertama, kalau lihat soal, biasanya soal cerita nih, kalian besaran masalahnya itu ganti dulu menggunakan variabel. Paham sampai sini? Ada yang bertanyakan? Tidak. Harus paham ya, karena nanti di penjelasan berikutnya itu soal-soalnya soal cerita ya. Nah, yang kedua menentukan model matematika. Ya, dari kayak tadi tentuin dulu koefisiennya, kemudian konstanta dan yang lainnya, gitu ya. Dimodelkan dulu matematikanya. Dan yang terakhir pilih metodenya. Metode apa yang akan kita gunakan? Karena sekarang kita lagi membahas metode gabungan, berarti yang akan kita gunakan nanti adalah metode gabungan. Sampai sini ada yang pertanyaan? Ya. Oke. Nah, sekarang ayo kita berlatih ya. Oke, ayo kita berlatih. Ini soal yang tadi udah Ibu lihatkan ya sama kalian ya. Coba Ibu minta Teh Aiman, coba tolong dibacakan. Baik Ibu, di sebuah koperasi sekolah, Nina dan Rini membeli buku dan pensil tanpa melihat daftar harga. Nina membeli 2 buku tulis dan sebuah pensil seharga Rp8.000. Sementara itu, Rini membeli sebuah buku tulis dan 3 pensil yang sama dengan Nina seharga Rp9.000. Tahukah kamu berapa harga sebuah buku dan sebuah pensil sehingga kamu sudah menyiapkan uang yang cukup ketika kamu akan membeli buku dan pensil tersebut? Oke, jadi di sini diminta kita untuk mencari berapa sih harga buku, ya harga satu buku dan harga satu pensil. Tadi langkah pertama kalau kita mau mencari hasilnya itu kita harus menentukan apa dulu tadi? Variabel. Di sini misalkan ada masalah pokoknya itu adalah harga buku dan pensil. Berarti buku yang pertama kita misalkan dulu, ya.
Misalkan buku, kita simbolkan dengan variabel apa? X. Kemudian pensil. Y. Oke. Y. Setelah itu, setelah variabel, tadi kita harus apa? Membuat model matematika. Yang pertama, Nina, dia beli berapa buku? 2 buku. 2 buku. Dan sebuah pensil. Buku itu disimbolkan dengan X. Berarti persamaan satunya 2X plus Y sama dengan 8.000. Kemudian persamaan duanya atau yang dibeli sama Rini. X ditambah 3Y sama dengan 9.000. Ada yang bingung? Ini kenapa sih? Ibu kok X gitu? Ini kenapa sih ini 3Y gitu? Ada yang bingung? Ini menandakan kalau X itu tadi siapa? Buku. Kalau Y itu siapa? Pensil. Gitu ya? Oke. Setelah ini karena tadi kita akan menggunakan metode, ya selanjutnya itu langkahnya adalah memilih metode. Metode apa? Yaitu metode gabungan. Karena kita akan membahas tentang metode gabungan. Pertama, kita akan menggunakan metode eliminasi. Ada yang tahu metode eliminasi itu apa? Kemarin kan kita udah bahas. Apa? Gimana sih langkah dalam menentukan metode eliminasi ini? Dalam menggunakan metode eliminasi. Ada yang tahu gak? Oke, lupa mungkin ya. Ibu ingatkan kembali. Dalam menggunakan metode eliminasi, langkah pertama, kita pilih dulu variabel mana yang akan kita eliminasi. Misalkan, kalau kita mau mengeliminasi X, berarti kita mencari nilai Y. Begitupun sebaliknya, ketika kita mengeliminasi Y, maka kita mencari nilai X. Oke, kita cari nilai Y, berarti kita akan eliminasi siapa? Kalau kita mau mencari nilai Y, kita mengeliminasi siapa? X. Betul. Di sini ya, 2X persamaan satunya tambah Y sama dengan 8.000. Kemudian persamaan duanya X Plus 3Y sama dengan 9.000. Nah, untuk mengeliminasi nilai X ya, kita harus menyamakan dulu koefisien dari X. Kita lihat, koefisien dari X ini udah sama apa belum? Belum. Untuk menyamakannya kita harus bagaimana? Dikalikan, betul, dikalikan. Persamaan 1 kira-kira dikali berapa maunya? 1. Oke, dikali 1. Kalau persamaan 2? 2. Dikali 2X dikali 1, 2X ya gitu. Ya. Kemudian ditambah Y dikali 1, Y sama dengan 8.000 dikali 1, 8.000. Oke. Selanjutnya X dikali 2, 2X. ditambah. Oke. Mas sampai sini ada yang menanyakan dulu, ada yang bingung nggak? Ibu kenapa ini kok dikali 2 gitu? Ada yang bingung? Enggak. Ini kenapa dikali 2? Karena supaya sama dengan koefisien X di persamaan 1. Oke. 2X tambah 3Y dikali 2. 6Y. Ya, bentar. Ibu ambil dulu screen. Oke. 6Y sama dengan 9.000. 18. Ini berapa ini? 18. 9 dikali 2, 18.000. Nah, langkah selanjutnya setelah disamakan koefisien dari variabel yang dieliminasi, kita bisa mengurangi atau menjumlahkan tergantung si variabel yang akan dieliminasinya ya. Di sini. Ibu izin ke Oh iya, silahkan. Oke, kira-kira supaya 2X persamaan 1 dan 2X persamaan 2 ini nilainya jadi 0 atau kita eliminasi, harus ditambah apa dikurang? Dikurangi. Dikurangi, betul. 2X dikurang 2X nilainya 0. Y dikurang 6Y. Negatif 5Y. Negatif 5Y. Bagus ya, berarti kalian masih ingat ya metode eliminasi yang sudah Ibu jelaskan. Ganti spidolnya Ibu. Oke.
8.000 dikurang 18.000. Negatif 10.000. Iya, 10.000. Nah, setelah ini apa? Dibagi. Kita Cari kedua nilai. ruas dikalikan 1 per negatif 5 atau negatif 10.000 dibagi negatif 5. hasilnya berapa? Negatif Ayo, negatif Positif. 10.000 dibagi negatif 5. positif Positif 2.000. Iya, positif 2.000 ya. Soalnya kurang. Oh iya ini kurang ya, harusnya 10.000. Nah, negatif 10.000 dibagi negatif 5 hasilnya 2.000. Ibu kok hasilnya positif? Karena tadi ya di semester kelas 7 semester 1 kita udah belajar bilangan bulat ya, yaitu ketika negatif dibagi negatif hasilnya. positif. Nah, ini ya udah ketemu nih. Langkah selanjutnya harus gimana sih? Karena tadi kita menggunakan metode gabungan, langkah selanjutnya kita tinggal substitusi saja. Nilai apa? Nilai Y ke salah satu persamaannya ya. Kita mau gunakan persamaan 1 atau persamaan 2? 2. 2, oke. Di sini ya. Substitusi. Persamaan 2 yaitu X ditambah 3Y sama dengan 9.000. X, karena tadi nilai yang ketemunya Y berarti X tetap X ya. Ya. X ditambah 3Y berarti 3 dikali Y-nya berapa? 2.000 sama dengan 9.000. Oke, X ditambah 3 dikali 2.000 berapa? 6.000. Iya. 6.000 sama dengan 9.000. Nah, X sama dengan ini kita kedua ruas dikurang 6.000, yaitu 9.000 dikurang 6.000. Maka nilai X-nya berapa? 9.000 dikurang 6.000. 3.000. Oke. Jadi, tadi X itu nilai siapa? Buku apa pensil? Buku. Buku. Jadi harga bukunya itu satunya berapa? 3.000. Iya, buku atau nilai X ya. Buku atau X 3.000 dan pensil atau Y berapa? 2.000. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah paham? Insya Allah. Kita lihat ya jawabannya sama nggak ya? Nah, sama ya? X-nya 3.000, Y-nya 2.000. Sama? Sama. Kita akan menggunakan nih. Kita juga buktikan di papan SPLDP gabungan. Ini gimana sih caranya gitu ya? Ada yang pernah lihat alat peraga ini? Belum. Caranya gimana? Di sini ada soalnya nih kita tempel dulu sama ya. Yang sudah di model matematikakan ya 2X tambah Y nih. Kemudian X tambah 3Y sama dengan 9.000. Nah, langkahnya gimana sih cara ngegunain ini gitu ya? Karena di sini lihat ada persamaan 1, persamaan 2. Langkah pertama kita sama. Dari mana ini Eka? Dari tadi. Macet jalan? Iya. Oh ya udah silakan duduk ya. Duduk di barisan yang biar rapi ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Ada persamaan 1, ada persamaan 2. Langkah pertama karena kita mau menggunakan metode gabungan, langkahnya pertama adalah eliminasi. Nasi. Persamaan 1 nilai X-nya berapa? Berapa? 2. Oke. Persamaan 2 nilai X-nya 1. Nggak adanya, bentar. Nah, persamaan 1 nilai Y-nya berapa? 1. Persamaan 2 nilai Y-nya 3. Kemudian nilai konstantanya persamaan 1 berapa? 8.000.
Kemudian ini 8.000 ya. Kemudian konstanta yang kedua, persamaan 2 berapa? 9.000. Ibu, ini fungsinya untuk apa sih yang warna ungu? Nah, ini yang warna ungu ini digunakan untuk menyimpan hasil perkalian. Ini ada setiknya. Ini menandakan kali silang. Di mana 2 dikali 3? 6. 1 dikali 1? 1. 1 dikali 9.000? 9.000. Oke. 3 dikali 8.000? 24.000. 24.000. Nah, tinggal selanjutnya kita dikurangkan saja. 6 dikurang 1? 5. 24.000 dikurang 9.000. Berapa? 15.000. Oke. Nah, di sini ada tanda biru ya, karena kita mau mencari nilai X, berarti ini 15.000 dibagi 15.000 dibagi 5. Berapa? 3.000. Oke, 3.000. Oke, bentar ya. Oke, selanjutnya setelah mencari nilai X ya, karena tadi kita mengeliminasi Y, berarti kita mencari nilai Y sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara disubstitusikan nilai X yang sudah didapat ya. Oke, di sini kita mau gunakan persamaan 1 apa 2? 2. X ya, X-nya berapa? 1. 1. Kemudian bukan X ya di sini, bentar. X-nya 1. Kemudian tadi X-nya sudah didapatkan berapa di sini? 3.000. Ditambah Y-nya berapa ini? 3 sama dengan 9.000. 9.000. Nah, 9.000-nya pindahkan di sini. 9.000 dikurang 1 kali 3.000. 1 kali 3.000? 3.000. 9.000 dikurang 3.000. 6.000 dibagi 3? 2.000. Sama hasilnya? Sama. Nah, kita sekarang bisa menggunakan kalkulator online SPLDP. Ini tampilan pertama, kemudian kedua dan ketiga, dan kita bisa langsung mempraktekannya. Sakit. Nah, ini tampilannya. Ini namanya kalkulator online SPLDV ya. Kita bisa menggunakan ini untuk menyelesaikan soal-soal SPLDV ya. Nah, tadi persamaan pertamanya itu 2X tambah Y sama dengan 8.000. Kita masukkan di sini koefisien X-nya, yaitu berapa? 2. Kemudian Y-nya berapa? 1. Konstantanya? 8.000. Kemudian persamaan 2, berapa di sini? 1. Y-nya 3. Konstantanya? 9.000. Kemudian setelah itu tinggal diklik hitung. Sama hasilnya? Sama. Oke, sama ya hasilnya. Ada yang mencoba? Oke, kita balik lagi ke sini. Ada soal nih buat dicoba. Oke. Ya, kita coba aja. Misalkan ibu punya persamaan berapa ya? 2X ditambah Y sama dengan 20.000. Kemudian X ditambah 25.000 ya. 2Y sama dengan 20.000. Kita gunakan software-nya dulu ya di sini. Oke, boleh minta bantuannya satu orang buat mencoba? Boleh aja di sini.
Oke. Silakan. Tuh persamaannya 2x 2 betul. Kemudian 1 25.000. 1 kemudian oke, hasilnya berapa X-nya? X-nya 10.000, Y-nya 5.000. Nah, jadi mempercepat ya untuk saya duduk lagi. Untuk mempercepat ya, mempercepat pengerjaan. Jadi bisa menggunakan software ini. Bentar, ini kenapa ya? Berarti gak harus berhitung ya. Kenapa baru terus sekarang? Nah, aplikasi ini tapi kalian jangan semata-mata kalian menggunakannya selalu ya, jangan ya. Tapi kalau lagi misalkan membuktikan apakah jawaban kalian betul apa salah, baru kalian bisa menggunakannya. Bentar ya. Bosan, sumpah ya Allah. Oke, ini super ya, ini bentar ya. Apa ya? Kakek jam tangan. Oke, ditunggu dulu ya, ini PPT-nya. Ngambek kayaknya, Bu. Au. Naik Ibu. Mau kan? Ya, kita buka lagi. Oke, sampai sini ada yang menanyakan dulu? Ada yang menanyakan? Enggak, ini belum. Refresh Bu. Udah. Jiwa aja. Ya. Nah, tadi persamaan ini coba Ibu minta bantuannya buat dipraktekkan di alat peraganya. Nih, siapa? Satu orang, ayo. Kamu. Jangan mau. Oh iya, Yang telat, yang Telat, Bu. Yang barusan baru Yang barusan baru datang. datang, Bu. Ya, ambil sini Yang aja. Yang atas Bu. Yang atas, Bu. Yang pakai kacamata, Bu. Ada orang Korea, Bantu Bu. di sini ya. Oh ya, orang Korea. Sukabumi salju, Bu. Sukabumi dingin. Masih dingin dia aja Bu. Antisipasi ya. Dingin Bu. Oke, ini ya persamaannya ya. 2x. Silakan Jemput. hapus dulu ya. Ibu, teman-teman berisik, Bu. Jangan berisik ya, karena nanti Ibu ada tugas loh berkelompok. Jadi harus paham. Nanti kalau nggak paham, ayo maju ke depan. Ibu boleh teriak Bu. Apa? Ya Bu. Ya nggak boleh kalau di kelas saya. Sebentar lagi istirahat. Silakan. Ibu Silpa makan, Bu. Nggak boleh ya. Sebentar lagi istirahat. Dari bohong Ibu. Oke. Oke, perhatikan teman-temannya yang lagi di depan. Yang mana? Ya. Bentar. 25.000. Angge jangan nulis dulu. Oke, 1 betul. 20.000. Oke, gitu. Lagi kurang sehat? Oh, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ini 1 dikali 20.000 taruhnya di mana? Iya. Oke, di situ ya. Oke, berapa? Oke, hasilnya 20.000 kurang 50.000 negatif. Main HP, Bu. Negatif 30. Ya, oh ya. Oke, sambil nunggu ya. Ya. Bu itu pakai celana Bu.
Ini satu ini satu. Kayaknya cepat gitu. Iya. Ibu teh di video ini bunga sobat. Bapak gaji bu. Ya tadi itu. Kalau lain 50.000 ini 20. selesai. Ibu gak boleh. Iya bentar ya. Ini 30.000 betul positif. Udah 30.000. 30 ya. 50 dikurang 50 dikurang 20. Ayo. 30.000 betul. Ini 30 dibagi 10. Nih, masukin 30. 30. Iya. 30.000. Iya, 30.000 dibagi 3. Ibu dikasih tahu ngerjainnya. Kan sambil kata ibu juga ibu menggalakkan itu ya. 10 nih. Selanjutnya 10. Nih, pakai ini aja. 1. Kemudian ini berapa? 10. Apa? Tambah. Ya ya. Ini. Ya ya ini berapa? 2. Ini hasilnya berapa? 20.000. Oke, 20.000 ini nih dipindahin ke sini. Bu aja yang ngantuk, Bu. 1. 10.000. Ini 2. Coba sini berapa? 20.000 dikurang 10.000. 10.000 dibagi 2 5.000. Oke, tepuk tangan buat Anggia. X-nya 10.000, Y-nya 5.000. Selanjutnya nih, Anggia hadiahnya dapat jumlah. ada latihan. Ibu minta yang nomor 1 aja deh. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo kerjakan nomor 1. Nanti kita samakan jawabannya, ya. Sama apa beda? Ayo. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup. Ayo. Ya. Ya, 5 menit dari sekarang. Ayo dikerjakan. Ya udah. Ini ibu jadikan latihan soal di rumah ya. Ya, Bukan kelompok. Ya. Jadi jangan sampai nanti pas pertemuan selanjutnya ibu tanya nggak ada loh ya. Harus ada isinya. Ya siap? Siap. Nah, sebelum ibu tutup, kesimpulan hari ini kita belajar tentang apa aja tadi? SPLDP. SPLDP. Kemudian ada variabel. Ya, langkah-langkahnya pertama kita tentukan dulu variabelnya ya. Kita harus menyimbolkan dulu variabelnya. Kemudian memodel matematikakan dan ketiga memilih metode. Metode apa yang tadi kita gunakan? Itu ada metode apa aja? Substitusi. Sudah paham semuanya? Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ada yang tanyakan dulu? Tidak. Kalau tidak ada yang tanyakan, ibu cukupkan sekian. Terima kasih banyak kehadirannya. Semoga sehat selalu. Minggu depan bisa ketemu lagi. Semangat lagi belajarnya. Dimanapun, kapanpun belajar itu harus. Jangan pernah pantang menyerah untuk belajar ya. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu video yang bisa saya tampilkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.